Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Ayu Kusumayani, absen 5 dari kelas Sarjana Pendidikan Bahasa Bali kelas A semester 1. Dan di sini saya akan membawakan makalah yang berjudul Sejarah Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal. Baik, kita langsung saja ke bab pertama, yaitu pendahuluan, di mana di bab pertama ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang yaitu pendidikan ialah proses pembentukan dan pengembangan potensi menjadi sebuah kompetensi, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah sebuah perjalanan kreatif yang mengantarkan kita menuju pengenalan dan pembentukan jati diri. Berbagai upaya dalam mewujudkan keberhasilan suatu pendidikan yang sudah tentu dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dalam rangka pembangunan suatu bangsa. Nah, oleh karena itu, tak salah apabila dikatakan bahwa pendidikan adalah soko guru suatu bangsa. Pendidikan dalam lingkungan keluarga atau non-formal memiliki peranan yang sangat penting. Selain dari keluarga, pendidikan juga dapat diperoleh dari lingkungan formal. Dalam hal ini, sekolah atau lembaga formal lainnya yang berkompeten dalam bidang pendidikan. Lingkungan berikutnya yang menjadi penentu sukses tidaknya pendidikan individu adalah lingkungan masyarakat atau biasa disebut dengan informal. Lingkungan ini menurut pengaplikasiannya yang pendidikan yang telah didapat oleh seorang individu baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan formal. Lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada 6 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang kedua, sejarah pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga, masa sebelum kemerdekaan. Yang keempat, masa kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1950. Yang kelima, masa pasca kemerdekaan. Dan yang terakhir, masa reformasi. Ketujuan pembuatan makalah ini yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, memberi inovasi dalam menghadapi masalah pendidikan. Yang ketiga, membantu membangun suatu bentuk perhatian mahasiswa terhadap acara pembelajaran yang efektif. Baik, kita lanjut ke bab kedua, yaitu pembahasan. Yang pertama ada pengertian pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini serta pendidikan dasar. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pembahasan yang kedua yaitu masa sebelum kemerdekaan. Nah, ditinjau dari historisnya, pendidikan keaksaraan di Indonesia yang zaman dahulu disebut dengan pemberantasan buta huruf yang telah melalui kurun waktu dan proses yang sangat panjang, karena sejak zaman sebelum merdeka, para gerilyawan dan kaum pergerakan yang sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung secara aktif mengajari kaumnya rakyat Indonesia yang belum dapat membaca dan menulis. Yang ketiga, masa kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1950. Tahun 1945 merupakan puncak pergerakan revolusi kemerdekaan Indonesia yang membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh dengan susah payah. Pada masa kemerdekaan itu cukup banyak kegiatan pendidikan non-formal dan pendidikan informal yang diselenggarakan. Menurut Santoso, usaha-usaha pendidikan non-formal dan pendidikan informal yang saat ini disebut Jawatan Pendidikan Masyarakat yang meliputi pemberantasan buta huruf, kursus kewarganegaraan, kursus broadcasting, kursus kewanitaan, kursus kepanduan,
kursus kemasyarakatan orang dewasa, kursus olahraga, dan kursus taman pustaka rakyat. Di mana yang pertama, pemberantasan buta huruf. Pada akhir tahun 1945, masyarakat giat melakukan kegiatan pendidikan, khususnya pemberantasan buta huruf dengan moto yang dikumandangkan di mana-mana, yaitu perang terhadap buta huruf, perang terhadap keterbelakangan sosial dan ekonomi. Nah, moto yang dikumandangkan tersebut telah berhasil menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjadi warga negara yang berguna, yaitu untuk membangun bermartabat bangsa sehingga sejajar dengan bangsa lain. Seiring dengan kesadaran masyarakat yang ditunjukkan melalui pergerakan pemberantasan buta huruf. Yang kedua, kursus kewarganegara. Nah, jadi para pemimpin pergerakan kebangsaan di samping itu berjuang di lapangan politik untuk mencapai kemerdekaan. Nah, mereka pun mengadakan kegiatan di bidang-bidang ekonomi dalam pergerakan pembangunan pendidikan, termasuk mendirikan kursus kewarganegara. Lanjut ke School Broadcasting. Nama pendidikan masyarakat semakin nyaring ketika pada tahun 1951 pernah diselenggarakan School Broadcasting yang diketuai oleh Sadariwen Siswo Martoyo. Berikutnya kursus kewanitaan. Nah, perkembangan kegiatan pendidikan diantaranya berfokus pada kursus kewanitaan. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pembekalan yang bersifat keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, peningkatan gizi, dan juga pencegahan penyakit menular. Lanjut ke kursus kepanduan. Kepanduan merupakan salah satu saluran pendidikan pemuda dalam lingkup di luar sekolah dan di luar rumah. Kursus kepanduan dilakukan menurut Santoso dengan tujuan untuk mempertemukan pimpinan organisasi kepanduan yang baik, membangkitkan jiwa pandu di kalangan masyarakat pemuda sampai ke pelosok-pelosok, menyelenggarakan atau membantu menyelenggarakan latihan-latihan pemimpin kepanduan bersama-sama dengan organisasi kepanduan yang telah ada, memberikan bantuan keuangan seperlunya menurut ketentuan yang berlaku. Baik, lanjut ke kursus kemasyarakatan orang dewasa atau disingkat dengan KKOD, yaitu kursus kemasyarakatan orang dewasa yang ditunjukkan untuk memberikan pendidikan kecakapan kejuruan yang berhubungan langsung dengan mata pencarian dan penghidupan sehari-hari masyarakat. Lanjut ke kursus olahraga. Di samping berbagai latihan olahraga yang diselenggarakan di sekolah, maka dipandang perlu adanya latihan olahraga melalui kursus, yaitu semangat, hasrat yang menggebu pada setiap kaum penggerakan dapat dimanfaatkan untuk membangun sikap serta kesadaran kita. Dan yang terakhir, taman pustaka rakyat, yaitu untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya. Maka dari itu didirikan Taman Bacaan Rakyat yang bernama Taman Pustaka Rakyat yang menempati kedudukan khusus pada rakyat Indonesia. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu masa pasca kemerdekaan. Seiring meningkatnya pemikiran mengenai pentingnya pendidikan pada tahun 1970-an dan keterbatasan ketersediaan layanan pendidikan formal, maka peran, fungsi, dan harapan terhadap pendidikan non-formal meningkat juga. Melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, banyak program yang diselenggarakan dalam rangka penciptaan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Pada saat itu, usaha-usaha peningkatan pendidikan dan keterampilan juga diarahkan pada kemampuan untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja dan juga partisipasi produktif angkatan kerja guna mengurangi beban ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Pelaksanaan program pendidikan masyarakat atau disebut sebagai pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga yang berpadu pada kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil Rakernas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, program peningkatan pendidikan masyarakat. Yang kedua, program pembina generasi muda. Yang ketiga, program pembinaan keolahragawan. Yang keempat, program peningkatan peranan wanita. Dan yang terakhir, masa reformasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, semakin jelas bahwa secara yuridis formal pendidikan masyarakat merupakan bagian dari pendidikan nasional. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan pula bahwa menyelenggarakan pendidikan nasional dilaksanakan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal.
Ruang lingkup pendidikan masyarakat dapat dilihat pada pasal 4 ayat 5, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan membanggakan budaya baca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pasal 26 ayat 3, yaitu pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan. Baik, itu dia sedikit materi mengenai sejarah pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lanjut ke bab 3, yaitu penutup. Nah, di mana penutup ada kesimpulan ya. Yang pertama, pembangunan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakikatnya bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. Pendidikan merupakan kunci awal bagi suatu negara untuk dapat membuka akses ke arah pembangunan yang lebih baik. Untuk membuka akses tersebut diperlukan kemampuan dasar, yaitu kemampuan keaksaraan. Tidak mengherankan ya bahwa pada masa sebelum kemerdekaan, pendidikan non-formal sangat diperhatikan pemerintah adalah pemberantasan buta huruf. Baik, langsung ke saran, yaitu pendidikan merupakan langkah utama dalam mengenal diri, lingkungan, dan keluarga. Dengan demikian, pendidikan harus diterapkan sejak dini, baik informal maupun non-formal. Karena biasanya pendidikan formal ditempuh setelah pendidikan informal maupun non-formal sebagai dasar pendidikan. Daftar Pustaka Yatimah Duratul 2017, Landasan Pendidikan Jakarta, Alum Gadan Mandi. Om Santi 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 Om.